warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Permatasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 24 Surakarta pada tanggal 13 Desember 2022 dengan materi teks berita di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar. Ketua kelasnya tolong disiapkan. Nova, ya. Berdiam, penduduk siap, gerak. Sebelum memulai pada siang ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat Bu Guru. Selamat siang, Bu Ayu. Selamat siang. Bu Guru presensi dulu. Siapa tahu hari ini ada teman kalian yang tidak masuk. Ya. Nanti yang dipanggil namanya, silakan angkat tangannya, kemudian menjawab hadir. Gitu ya. Ya, Bu Guru panggil satu-satu. Amalia hadir. Amira hadir. Angelin hadir. Anissa hadir. Dwi Farah hadir. Maria hadir. Frenza hadir. Gaza hadir. Hafiz hadir. Kanaka Kevin Maritza Banyu Iqbal Masuk Naval ya, ketuanya pasti hadir. Neisha Nugra masuk ya. Puan Putra Bintang masuk. Jen juga. Aditya Randy Reza mana? Jen juga masuk. Riko Rivando Rizky Kera hadir ya. Hari ini yang izin ada 3, yaitu Nugra, Putra Bintang, dan Reza Irfan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Oke, yang kedua, tepuk semangat. Semangat. Kita akan beri aplaus. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Sudah semangat, sudah tidak ngantuk. Masih ada yang ngantuk nggak? Siapa? Ada ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Menulis teks berita. Oke, bentar. Menulis teks berita. Untuk kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar yang akan Bu Guru berikan tentang 4.2. Apa itu? Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Jadi nanti Bu Guru jelaskan, kemudian Bu Guru sajikan video dan Bu Guru berikan potongan gambar. Anak-anak dapat menulis teks berita. Gitu ya. Indikator pencapaian kompetensi.
Jadi yang pertama menyusun kerangka dulu sebelum kalian menulis dalam bentuk paragraf. Yang kedua, mengembangkan kerangka berita dalam bentuk paragraf teks berita. Setelah kalian menentukan kerangka, kemudian dikembangkan ke dalam paragraf. Ya, seperti itu. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah anak-anak mempelajari materi yang Bu Guru berikan, ya, diperhatikan dulu. Nanti diharapkan anak-anak mampu menulis teks berita. Itu tujuannya. Manfaatnya apa? Manfaatnya setelah memahami isi, tentunya anak-anak juga bisa menulis teks berita. Itu harapan pembelajaran Bu Ayu hari ini, tujuan dan manfaat. Nah, sebelum kita ke materi, Bu Guru kasih video motivasi belajar untuk anak-anak. Bu play dulu ya. Oke. Disimak. Kita biar disitu aja, Mas. Disimak. Judulnya berawal dari kegagalan. Nah, jangan mudah putus asa ini. Dahulu sebelum aku belajar tidaklah begitu penting. Waktu bulan sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, itu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dari proses itu. Setiap berlangsungnya ketika kemudian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan juga saat menuju sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuat terlihat mudah digapai. Tapi ada usaha yang signifikan. Ini marah, tapi tak berhak. Usaha satu tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi itu muncul. Mulai dari itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan memudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, yang hari ini suka menunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna.
hidupmu bisa berubah. Namun, semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Nah, itu ya. Jadi untuk motivasi anak-anak semua. Nah, sebelum ke materi motivasi yang dapat diambil apa tadi? Jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Jika hari ini kalian gagal, kalau kalian mau berusaha memperbaiki kegagalan tersebut, maka kalian akan mendapatkan hasil lebih baik yang maksimal. Seperti video tadi. Gitu ya. Oke, harus semangat. Karena cita-cita kalian, keberhasilan kalian berada di tangan kalian sendiri, bukan tangan temannya atau orang lain. Itu ya. Oke. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya, pada pagi hari tadi ada yang melihat berita enggak di internet, di televisi, di surat kabar? Ada nggak sebelum berangkat sekolah tadi melihat berita? Apa Pak? Portugal kalah. Portugal kalah. Oh ya, itu sepak bola ya yang lagi viral saat ini ya? Ya. Apa Piala Dunia apa itu? Piala Dunia ya, betul ya, Portugal kalah. Ya, itu sebagai bentuk bahwa Noval itu menyukai olahraga. Cinta terhadap olahraga, salah satunya sepak bola. Selain itu apa? Cerita yang baru viral. Pak Jokowi kenapa? Mantu, mundur mantu. Oh iya ya, kemarin itu berarti ada yang datang ke pernikahan Kaisang sama Erina? Sudah ada. Barangkali ada hari Minggu itu melihat CFD itu yang di yang kan video itu ada. Iya, dapat makan gratis kan kemarin? Antri. Terus Kaisang sama Erina itu menyebarkan uang 50.000 itu loh. Ya, itu ada yang dapat ya? Ya dapat. Ya nggak apa-apa. Namanya belum rezeki. Iya. Selain berita di Solo yang menarik tadi, apalagi berita bulan November kemarin itu loh. Ferdi Sambo, Bu. Ferdi Sambo itu kasusnya lama sekali ya, sampai sekarang belum selesai. Yang Semeru itu apa? Erupsi lagi ya, erupsi. Terus yang bulan November itu ada gempa Cianjur. Nah itu banyak sekali korbannya ya, kasihan itu ya. Ya berarti kalian masih mengikuti berita yang ada di Indonesia, di televisi, surat kabar maupun internet. Iya, iya itu tadi kan sudah kita bahas tadi salah satunya Gunung Semeru yang erupsi. Oke, selanjutnya, nah ini ada salah satu contoh teks berita ya yang Bu Guru berikan. Ya, judulnya apa Randy? Mobil kami meledak. Judulnya mobil kami meledak. Oke, salah satu membacakan di bagian pertama ini saja. Ya, tidak secara keseluruhan. Karena di bagian pertama itu namanya teras berita sudah mencakup semua isi berita yang disajikan. Bu Guru minta tolong Gasa untuk membacakan di bagian teras berita. Kelihatan Gasa? Kelihatan. Oke, silakan dibaca. Gasa, yang lain menyimak. Truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Suntana Putra, kawasan industri Terboyo, Kecamatan Genduk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 9 November dini hari. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Ya, sudah. Terima kasih. Biasa sudah membacakan. Judulnya mobil tangki meledak. Nah, di situ kasusnya belum terdeteksi kenapa mobil tangki itu meledak. Dia masih diselidiki. Itu salah satu contoh. Jadi
berita ini memuat unsur 5W+1H. Ya, itu nanti masuk ke dalam teks berita, namanya apa disingkat? Adik Simba. Ya, disimak. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya materi kemarin. Ya, sebelum kau menulis, biar kalian ingat. 5W+1H tadi yang disingkat Adik Simba itu apa aja? A. Apa? Siapa? Terus? Itu namanya apa? Unsur teks berita. Akan menulis teks berita. Nah, bagaimana ini cara menulis teks berita? Ada yang tahu? Ya. Puan ya nanti Bu Guru kasih tambah nilai. Puan nomor absen berapa? 20. Oh ya, Puan Siva Rismania ya. Apa saja Puan yang pertama? Pertama menentukan tema. Ya. Terus Menentukan ide pokok. Tiga pengembangan kerangka. Empat pengembangan kerangka menjadi paragraf. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Puan. Baik, yang disebutkan Puan kita coba cek di sini. Yang pertama menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan bahan berita. Namanya tadi apa? Tema. Betul ya, berarti ya kita tentukan tema dulu. Apakah nanti yang kalian tulis temanya tentang olahraga, sepak bola tadi yang kamu sebutkan, Nopal, Portugal kalah, boleh nanti membuat berita itu. Yang kedua, tadi ada gempa Cianjur, berarti tentang bencana alam. Kemudian ada lagi apa temanya? Apa? Tangki meledak, berarti itu kecelakaan dan sebagainya. Tema masih banyak lagi ya. Tuh. Yang kedua, pengumpulan informasi dulu. Ya, kita cari, kita gali informasi sebanyak mungkin dengan teknik tentunya wawancara. Ya, kita cari sumber yang akurat. Kayak tadi Portugal kalah, berarti mencari informasi di mana? Internet bisa, di TV kalian kemarin melihat secara langsung, ya melihat. Oke, kembali lagi ke materi, perhatikan lagi. Yang ketiga mencatat dalam isi berita. Penting isi berita tadi sudah disebutkan ke dalam unsur 5W+1H. Kemudian yang keempat membuat kerangka yang disebutkan Puan tadi ya. Dari kerangka tentunya dibuat teras dulu. Teras itu yang dibacakan Gasa tadi ya. Ya. Dari apa peristiwanya, tentang apa? Oh, tentang kebakaran, tentang Portugal kalah, atau gempa Cianjur, atau yang kalian yang kamu sukai. Yang kedua, siapa Bu yang terlibat di dalam peristiwa itu? Siapa saja? Contohnya Bagus. tempatnya kelas 7 tadi. Beda Bu. Ya, boleh nanti digali siapa saja korbannya, siapa saja yang terlibat. Yang ketiga apa itu? Ber itu apa? Di mana? Di mana lokasi kejadian itu? Dia Kamis. Apa? Di hari Kamis itu hari yang bukan tempat, itu kan dibicarakan tempat. Bonolaya Bu, Bonolaya. Ber itu di mana ya, Angel? Bonolaya Bu, Bonolaya. Kenapa? Ya, ya, nanti tempatnya bisa kalian cari sendiri untuk menulis berita. Selanjutnya, when, kapan? Itu baru tanggalnya, harinya, tahunnya, itu kalian cantumkan kejadian.
Allah yang tahu. Jadi jawab hanya Allah yang tahu. Memang apa sutradaranya memang Allah, tapi kita juga harus berusaha agar lebih baik ya. Bagaimana prosesnya? Nah, namanya bagaimana? Berarti kalian menguraikan kejadian tersebut, ya, diuraikan menjadi paragraf yang runtut, gitu ya. Membuat kerangka berita. Ya. Yang membuat kerangka berita di sini ada berapa? 3. Seluruh contohkan 3. Coba dibaca yang keras. Siapa? Bukan Randy ya. Iya Randy, dibaca yang keras Randy. Contoh kerangka berita. Menulis poin-poin penting berdasarkan fakta sesuai kejadian berita yang dipilih. Contoh 1. Kedai makan Belastri kebakaran kemarin sore. 2. Penyebab kebakaran adalah lupa mematikan kompor. 3. Cara memadamkan api di kedai makan Belastri. Oke, terima kasih Randy sudah dibacakan kerangka. Di situ ada berapa kerangka? 3. Ada 3. Berarti nanti paragrafnya ada berapa? 4. Yakin 4? 3 ya. Kalau kalian membuat 3 kerangka, berarti jadinya tetap 3. 1 kerangka seperti ini contohnya. Kedai makan Belastri kebakaran kemarin sore. Nah itu jadi paragraf pertama. Iya. Terus penyebab kebakaran adalah lupa mematikan kompor. Itu nanti menjadi paragraf kedua. 3. Cara memadamkan api di kedai makan Belastri. Paragraf ketiga. Itu apa lagi? Tidak jadi. Selanjutnya menulis teras berita. Teras nanti sudah dibacakan oleh bahasa. Contohnya namanya teras itu memuat unsur 5W plus 1. Jadi semuanya berada di teras berita. Kemudian setelah ada teras berita diuraikan ke dalam bentuk teks. Jadi kerangka tadi diuraikan 3 paragraf. Yang terakhir menulis isi berita. Cara menulis isi berita. Bagaimana? 1 ide pokok dulu. Ya, contohnya rumah Ari terbakar, idenya tentang kebakaran, temanya Randy. Ya. Yang kedua, kerangka berita, contohnya kebakaran di rumah Ari terjadi karena konsleting arus listrik. Yang ketiga, jumlah paragraf ditentukan ide pokok. Nah, tadi jika ada 3 berarti 3 paragraf. Kalau ada 5 kerangka, 5 paragraf. Bisa ya? Bisa. Yang terakhir, berita memuat unsur 5W plus 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Marisa mau tanya apa? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelompok untuk menulis teks berita. Ya. Namun demikian, Bu Guru sudah tentukan nama kelompoknya. Itu ya nama kelompoknya. Silakan kalian berpindah ke kelompok masing-masing. Ya, Amalia kelompok 1 dan sebagainya. Namanya kelompok banjir. Terus kelompok tsunami Banyu dan teman-teman. Tanah longsor Angelin dan teman-teman. Bu banjir sini. Nah, sini banjir. Tsunami. Terus tanah longsor. Terus olahraga. Kesehatan. Karena yang terakhir pendidikan. Rizky. Ya. Namanya Amira nanti masuk yang Pak masuk. Yang tidak masuk tadi siapa? Olahraga. Ya, salah satu silakan memilih. Ya, menggantikan Nugra boleh, menggantikan sama Resa.
Reza boleh, bintang boleh. Silakan. Yang kita bawa bukunya, alat tulisnya ke kelompok masing-masing. Ya, lihat dulu. Orang masak. Di sini anak-anak sudah membentuk kelompok yang Bu Guru tentukan, ya. Ada yang belum membentuk? Sudah ya. Bu Guru akan memberikan LKPD. Di sini nanti setiap kelompok dapat, ya. Di sini ada potongan gambar, ya. Metodenya picture and picture namanya. Picture itu gambar, ya. Picture and picture, gambar dan gambar. Metodenya. Biar kalian nanti mudah untuk menulis teks berita, ya. Bulan nanti ditambah di mana? Di sini nanti kalian tulis dulu, ditulis dulu nama kelompok, terus nomor absen pun nomor absennya tidak hafal, tidak usah. Tapi nama kelompoknya ditulis ya, kelompok tanah longsor atau banjir dan sebagainya. Kemudian dibaca untuk kegiatannya. Kegiatannya ada yang pertama literasi. Literasi, yang kedua diskusi, yang ketiga refleksi. Kita yang pertama dulu. Yang pertama tentang literasi. Nanti kalian simak video yang Bu Guru sajikan. Setelah menyimak video, di sini sudah ada kotak-kotak. Ini apa? Untuk menempelkan potongan gambar. Ya, ada 4. Nanti ditambahkan sesuai kotaknya. Boleh bebas, silahkan kalian tentukan secara berdiskusi. Mau yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh, ya. Sesuai kemampuan kalian setelah melihat video. Bulan nanti gambarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menulis di sini. Setelah ditambal ya, semua tertambal. Ini kegiatan berdiskusi. Kalian tentukan ide pokok dari gambar 1. Oh, saya gambar satunya tentang ini, Bu. Nih, gambar 1. Kalian tentukan ide pokoknya. Oh, guru menarik di kelas. Ide pokok yang kedua, gambar 2 dan seterusnya. Setelah ide pokok baru ke kerangka. Ya, kerangka. Setelah kerangka baru di sini diuraikan dalam bentuk paragraf. Gitu ya. Jika ada 4 kerangka, ada berapa paragraf? 4. Begitu ya. Dan seterusnya terakhir kita refleksi, nanti dijawab setiap anak dituliskan. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya sampai sini yang belum jelas cara mengerjakan LKPD? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Guru bagikan dulu ya. Kelompok 1 banjir. Awas nanti nih diklip dulu. Ya, makanya nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nanti salah satu ketua kelompok boleh, sekretaris boleh untuk menulis di situ, yang lain menulisnya di sini. Ya, ditulis semua. Terus ini 2, 1, 2, 3, 4. Oke ya? Yang belum dapat? Ini kelompok apa? Kita simak videonya dulu. Kita simak video. Yuk simak video berikut. Silakan semua menyimak LKPD-nya ditaruh dulu. Ya. Kita simak dulu. Inilah aksi seorang guru SMKN 12 Surabaya, Adi Santoso, yang mengajak para siswanya menari tradisional di dalam ruang kelas. Video ini awalnya hanya untuk konten iseng para siswa sambil mengisi jam pelajaran kosong. Seluruh kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran sehingga tak mengganggu kegiatan sekolah. Tak disangka, video ini viral setelah diunggah di media sosial. Bahkan konten video ini juga diunggah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Instagram pribadinya.
sengaja mengajak para siswanya menari saat jam pelajaran kelas tengah kosong agar para siswa tidak bosan. Tari dalam video tersebut merupakan kreasi tari serampak dengan diiringi gending serampak dan gerakan tari Jawa Timuran mulai dari kromo yang digabungkan dengan tarian lainnya. Videonya ini juga diapresiasi oleh sejumlah selebritas, bahkan mereka sempat mendapat undangan dari beberapa stasiun televisi. Biar anak-anak itu nyaman anak-anak itu nyaman, aman dan senang. Itu kunci itu bisa kreatif, bisa inovatif, dan dia berusaha Jadi yang diajarkan di konten itu bukan materi tari, tari kurikulum bukan. Tadi apa kemarin yang Bentuk kreasi serampak. Pihak sekolah SMKN 12 sendiri mendorong upaya yang dilakukan guru SMKN 12 ini agar kegiatan belajar mengajar semakin menyenangkan dan tidak membosankan. Ke depan, kegiatan sekolah akan diisi dengan materi pelajaran sesuai dengan minat dan bakat para siswa seperti menari dan mendalang wayang. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, sudah habis videonya. Sambil tadi melihat video, sambil menyocokkan di gambar, sudah ditentukan susunan gambarnya belum? Sudah ya, ada yang belum ditentukan? Sudah ada? Silakan dikerjakan secara kelompok, kemudian nanti kita presentasikan. Ya, sudah nanti. Nanti terus ya. Ya, berapa ikut pokok yang ada kemana? 4. Dan gambar kelompok ini ada kesulitan? Terus kita presentasikan, kemudian memberi tanggapan kelompok masing-masing. Dan orang lain. Mana masuk? Ditunjukkan gambarnya dulu. Gambar yang bersama. Kita temannya dong, bukan betul. Ini gambar yang dibikin oleh kelompok saya yang itu pertama gambar. Ya. Terus? Kedua. Terus? Siswa yang saat di kelas. Ya. Kemudian ada foto siswa saat menari dan apresiasi dari Nadiem Makarim. Iya. Kemudian yang kedua tadi ada berapa paragraf? Ada 4 paragraf. 4 paragraf. Begitu frasa bisa diterima? Bisa. Oke. Ya, ada lagi? Sudah? Tidak ada, kita beri tepuk tangan kelompok gaji. Kemudian Bapak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tanah longsor yang beranggotakan berbagai maksud kawan dan lain. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kegiatan. Ya, silakan bacaan. Langsung ke menulisnya. Ya, menulisnya. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan seorang guru SMKN 12 Surabaya yang diketahui bernama Abdi Sanoso menari di depan kelas sambil diikuti oleh murid-muridnya. Hal ini diketahui dari unggahan video akun Instagram @memomedsos pada 17 April 2022.
Sontak video tersebut mendapat sorotan masyarakat. Bahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memberikan apresiasi dan mengunggah video tersebut di akun Instagramnya @nadiemmakarim. Dalam unggahan tersebut, Nadiem Makarim menuliskan caption, "Pasti adik-adik SMKN 12 Surabaya senang sekali punya guru yang kreatif seperti Bapak Abi Santoso." Berkat kreativitas guru yang bernama Bapak Abi, gending serampat terdengar semakin menarik dan menginspirasi pergerakan budaya lain untuk mengembangkan dan memajukan karya seni tradisi. Semangat terus untuk berkarya. Banyak masyarakat yang memberikan komentar positif dan mengapresiasi kreativitas guru dan murid-muridnya tersebut. Salah satu siswa mengaku butuh waktu hingga beberapa jam untuk bisa mengikuti gerakan yang diajarkan oleh gurunya. Namun, mereka mengaku senang karena mengetahui jenis kreasi tarian baru. Sementara itu, Bapak Sekolah SMKN 12 Birawas Safid Prajihara mengaku sangat mendorong upaya yang dilakukan guru tersebut agar membuat belajar semakin menyenangkan. Dengan begitu, para siswa merasa senang dan tidak bosan dalam belajar. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Sudah bagus. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kalian belajar anak-anak belajar tentang apa? Menulis teks berita. Langkah-langkah menulis teks berita ada apa aja? Menentukan peristiwa atau tema yang disebutkan. Siapa lagi? Puan ya? Ya, Puan. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencatat hal penting yang namanya 5W persatuan tadi. Yang keempat, membuat kerangka. Setelah itu, beres berita. Setelah itu yang terakhir, baru menulis isi berita. Refleksi hari ini, manfaat yang diperoleh anak-anak dalam pembelajaran hari ini apa? Dapat menulis teks berita. Adakah kesulitan yang anak-anak hadapi? Bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pembelajaran? Riko capek bukan? Tetap semangat ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bayu hari ini. Semoga bermanfaat. Semua bersama hari ini berdoa.